智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净思弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。Kan Indrawati Suci yang telah sama-sama ya kita ya pada kesempatan pagi ini dari pembacaan doa dan pelimpahan jasa. Kanan juga pada Sang Ren ya, yang baru saja kita sama-sama melihat ya, menyimak ya, yang begitu luar biasa ya, dengan fokus kita mendengarkannya, menyimak ya, kita memahami, dan kita jangan lupa untuk selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kanan juga kepada tim Sinfasyang yang begitu tekun dan bersemangat, kita bersungguh hati selalu menyajikan ya kita Sinfasyang setiap pagi ya. Dan juga kepada mitra bajik ya, pada para partisipan yang pagi ini bisa sama-sama ya belajar ya. Saya pagi ini didampingi dengan mitra bajik saya ya, Xiaoling Sece. Saya silakan Xiaoling Sece untuk menyapa dan mengucapkan selamat pagi kepada Sesung Sece Kanan Xiaoling Sece. Kanan Gunawati Sece, Zhaoan Sesung Sece. Kanan Sang Rente Hai Si ya. Ya, pertama-tama saya ucapkan kepada tim Sim Swasyang ya, kanan ya, dengan sepenuh hati ya. Kita bertemu di Zoom ini ya, kita mendengarkan Dharma dan kita bisa langsung ya bertemu dengan master ya. Nah, kita tidak usah jauh-jauh lagi ya ketemu master ya. Kita begitu jauh jarak kita dengan master ya, kita bisa langsung mendengarkan Sinfasyang di Zoom ini ya. Nah, terutama saya juga mengucapkan kanan kepada semua tim Sinfasyang di dalam Zoom ini ya. Ya, kita persilakan Sece Gunawati pertama-tama membawakan kanan. Kanan Xiaoling Sece ya. Mari ya sama-sama kita lebih ya menyimak lagi intisari ya yang sudah diberikan, yang sudah disediakan ya, untuk kita sama-sama lebih memahami lagi ya dari drama master tadi yang sudah begitu jelas ya. Kita bisa fokuskan pikiran kita ya. Nah, mari kita sama-sama ya menyimak ya intisari yang kita akan sama-sama bacakan ya. Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15, kemunculan dari bumi. Episode 1503, telah lama mempraktikkan jalan kebudaan dan berdiam dalam ikrar agung. Next. Telah lama mempraktekkan jalan kebudaan dan berdiam dalam ikrar agung. Ini catatan tangan dari master ya. Saya juga baru memahami ya. Kalau catatan tangan ini adalah ringkasan setelah nanti
intisari ya yang akan dibacakan diringkas di catatan tangan master ya. Catatan tangan. Para bodhisatwa ini merenungkan prinsip kebenaran dari buah kebodian atau dikatakan bodhipala ya, yang paling unggul dan tiada bandingnya. Setelah mencapainya bagi diri sendiri, berharap semoga para makhluk semuanya mencapainya pula. Makanya disebutkan jalan kebudayaan yang tiada tara. Aku bertekad mencapainya. Oke, Cemen, mohon maaf ya, saya ini mau keluar dulu. Ya, dari catatan tangan ini, ya, dari catatan tangan ini ya, apa nanti ya kita lebih memahami lagi ya secara jelas ya, secara mendetail ya dari intisari yang ke-1 ya sampai ke-6 ya, dari master yang bercerita yang tadi kita telah sama-sama mendengarkan ceramahnya ya, yang begitu luar biasa ya detailnya ya. Nah, nanti kita akan lebih memahami lagi ya, kita sama-sama belajar ya, saya juga ingin belajar ya supaya saya bisa lebih memahami lagi ya. Next sesio atau sece. Nah, di sini ya untuk intisari yang pertama ya, dikatakan ya, para bodhisatwa ini merenungkan prinsip kebenaran dari buah kebodian atau buah kebodian disebut bodhipala ya, yang paling unggul dan tiada bandingnya. Banyak penderitaan di kehidupan manusia. Kita mengetahui penderitaan, juga telah mengerti sebab penderitaan, Sebab penderitaan adalah akumulasi dari kegelapan batin dan kerisauan batin manusia. Ketika sebab penderitaan tersebut terakumulasi, itulah penderitaan. Dengan banyaknya sebab penderitaan disebabkan oleh tidak dapat melihat jelas keinginan diri sendiri. Tidak dapat melihat dengan jelas sehingga tanpa terputus menciptakan keserakahan, kebencian, kebodohan. Ketika hubungan antar manusia di antara manusia berkumpul, maka akan menciptakan banyak sekali kerisauan batin. Setiap orang memiliki cara berpikirnya masing-masing. Setiap orang memiliki ego dan niat serakahnya masing-masing. Dengan demikian, maka setiap individu makhluk hidup adalah berbeda, memiliki kerisauan batin dan kegelapan batinnya sendiri. Akan menjadi banyak pandangan aku, maka dunia manusia menjadi terbentuk suatu kekacauan. Akibat dari kekacauan yaitu menciptakan karma bersama. Ya, dari intisari sini ya, memang kita ya sudah sebagai yang sudah memasuki di barisan insan suci ya, pasti mengalami seperti ini ya. Memang kita juga telah mengetahui ya, kenapa seorang pangeran ya yang begitu hidupnya berkecukupan ya, kalau kita memandang secara nalar kita ya, wah kalau saya tuh jadi seorang pangeran, saya pasti tidak mau lah, mau ngapain pula saya harus keluar istana, mau mencari kenapa sih hidup nih bisa bisa lahir tuh bisa ada orang tua, kenapa ya orang kok bisa tua gitu ya, kenapa kok orang bisa sakit ya. Nah itulah karena Pangeran Siddhartha melihat fenomena-fenomena di luar itu ya, makanya punya keinginan ya, saya ingin meninggalkan istana ya. Kebanyakan ya, apalagi kita ya sebagai manusia awam, saya mana mau ya hidup sudah berkelimpahan, kenapa mau meninggalkan istana ya. Nah itulah ya, karena Pangeran Siddhartha sebelum mencapai pencerahan ya,
sebelum menjadi Buddha, dia ingin tahu ya bagaimana bisa mencari jalan keluar untuk melenyapkan apa yang telah fenomena-fenomena yang telah ditemukan ya. Nah, itulah makanya dari intisari yang ke-1 ya, itu nanti Mitra Bajik di sini ya, masing-masing mempunyai ini ya, mempunyai pola pikir ya, mempunyai sudut pandang ya, dari intisari nomor 1 ini ya. Kalau saya apa yang saya bisa pahami ya, jadi kita ya di sini dalam menapaki jalan bodhisattva ya, yaitu kita harus mengikuti apa yang telah Sang Buddha temukan ya, yaitu pertama kali yang ditemukan sama Sang Buddha itu adalah 4 kesunyataan mulia ya, dari awal Pangeran Siddhartha meninggalkan keduniawian. Nah, itulah menemukan 4 kebenaran mulia ya. Apa itu 4 kebenaran mulia? Ya itulah ini ya, asal penderitaan ya. Pertama penderitaan ya, kemudian dari mana penderitaan itu ya? Di sini kan di intisari dikatakan ya, sebab penderitaan ya. Kemudian ada cara, ada jalan untuk melenyapkan penderitaan. Kenapa kita nggak mau menderita? Bagaimana caranya? Ada jalannya ya. Jadi penderitaan, asal ada penderitaan, kemudian lenyapnya ya. Kita bisa melenyapkan penderitaan. Bagaimana caranya? Ada jalannya ya. Jadi itu dikatakan 4 kebenaran mulia ya yang ditemukan oleh Sang Buddha ya pada saat Pangeran Siddhartha sebelum mencapai tingkat kebudahan itu meninggalkan keduniawian ya, meninggalkan istana ya. Jadi kalau kita bisa merenungkan betapa sulitnya ya seorang pangeran ya bisa meninggalkan keduniawian dengan menderita ya. Hanya tujuannya apa? Ya tujuannya ingin mencari ya, ingin mendapatkan suatu prinsip kebenaran ya. Nah, inilah prinsip kebenaran yang sudah didapatkan untuk kita ya, itulah kita harus betul-betul ya, karena kita harus betul-betul mendengar. Jangan, kan Master selalu mengatakan kita jangan hanya mendengar saja ya, kita juga harus bisa memahami ya, merenungkan dan mempraktekkannya ya. Nah, itulah dari situ ya kita bisa merenungkan bagaimana cara kita jalan apa yang bisa kita tuju untuk melenyapkan penderitaan ya. Nah, itu ada jalannya ya. 8 jalan utama ya. Nah, di sini di intisari yang ke-1 ini ya, kita bisa memahami bahwa awal pertama Sang Buddha membabarkan dharmanya ya, itu di puncak Gunung Nasar, membabarkan Sutra Trata ya, kemudian mencapai pencerahan, mencapai kemudian di bawah pohon Bodhi ya, di kota Gaya itu ya. Nah, itulah yang dibabarkan tentang 4 kesenyataan mulia ya, itu dari penderitaan, asal penderitaan, jalan lenyap penderitaan dan jalan untuk melenyapkan penderitaan. Jadi kalau kita tahu ya, kita paham ya tentang 4 kesunyataan mulia ya, kita mau melenyapkannya ya, pasti kita mau melatih diri ya, bukan sekedar hanya ikut simpang ya. Kalau kita kurang paham ya, nanti prakteknya juga akan sulit ya. Jadi memang kita harus sekedar paham aja kemudian tidak mempraktekannya ya. Next sesio atau sece yang intisari kedua, kita saat ini dan setiap orang juga adalah bodhisattva pemula yang membangkitkan tekad untuk pertama kalinya. Tidak peduli seberapa banyak sebab dan kondisi di masa lalu. Untuk menerima ajaran dari Buddha, tidak peduli apakah kita pernah atau menerima ajaran di masa lalu. Namun kita sekarang telah tahu kita memiliki sebab dan kondisi yang demikian. Memperoleh tubuh manusia dan bertemu dengan Buddha Dharma. Sebab dan kondisi ini muncul di masa kehidupan ini
kita telah menemuinya. Kita seharusnya membangkitkan bodhicitta, bodhisatwa pemula, seperti kita harus mulai merenungkan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah kebenaran sejati. Merenungkan artinya perenungan menggunakan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Ya, nah di sini ya bertekad ya, tidak peduli dengan sebab dan kondisi ya. Jadi kita tidak usah tahu dulu saya seperti apa sih masa lampaunya sehingga kok saya sekarang sangat sulit ya untuk, padahal sudah terlahir sebagai manusia ya. Kok saya sangat sulit untuk bertemu dengan ajaran Buddha. Nah, makanya kita sangat bersyukur ya kehidupan saat ini ya, kita bisa terlahir sebagai manusia dan bisa ketemu ajaran Buddha ya. Karena tidak gampang ya, sungguh sulit untuk terlahir menjadi manusia dan sungguh sulit untuk bertemu ajaran Buddha ya. Makanya selalu dikatakan ya, kita harus selalu membangkitkan bodhicitta ya. Kita harus selalu, pikiran kita itu harus selalu tersadarkan ya, karena kita kan pelatihan diri ini, batin kita ingin mencapai suatu tujuan ya. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan suatu ketenangan, suatu kedamaian ya. Nah, kita kan mencapai tujuan itu harus mempunyai arah ya. Nah, arahnya itu apa? Nah, itu arahnya adalah jalan tengah ya. Jadi kita tidak usah menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Kita sudah diberikan jalan yang benar ya. Jalan tengah ini yang kita sedang tapaki ya. Jadi kita harus selalu dalam praktek kita ya, setelah kita memahaminya ya, kita selalu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Selalu berada di jalan tengah ya. Jangan menyimpang, karena jalan tengah yang sedang kita tapaki ini lurus ya, mulus ya, Master ya, rata ya. Jadi kita harus terus ya, jangan berhenti di tengah jalan ya. Karena kita juga di dalam pelatihan ya, menciptakan berkah dan mengembangkan kebijaksanaan kita ya. Ada perenungan ya yang mengatakan orang yang pintar selalu memperhitungkan untung dan rugi. Sedangkan orang yang bijaksana selalu bersedia mengikhlaskan apa yang dimilikinya. Nah, itulah ya kita jadi murid master ya, sebagai insan suci ya. Kita selalu ya mengingat ya kata-kata renungan yang master kita sudah diaktifkan ya untuk kita semua, untuk bahan perenungan kita, untuk selalu maju dalam menapaki jalan bodhisatwa ini ya. Itu ya pemahaman saya. Nanti Xiaoling Sece ya bisa menambahkan ya dari intisari 1, 2, dan 3 yang saya bacakan dan saya sharingkan ya. Next, Xiaoling Sece yang ketiga. Menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Kita mewariskan ajaran dari guru ke guru. Menjadikan tekad guru sebagai tekad sendiri. 6 paramita dan segala praktiknya. Kita harus mempraktekannya ke dalam tindakan nyata dan memasuki jalan menuju pencerahan ini. Jalan menuju pencerahan ini adalah jalan kebodian. Begitu kita menemukan arah yang tepat pada jalan kebodian, kita harus membuka jalan kebodian secara luas. Setiap orang harus memunculkan hati cinta kasih, hati belas kasih, hati sukacita, hati keseimbangan batin. Melepaskan kerisauan serta kegelapan batin diri kita sendiri dan melepaskan pandangan akan kemelekatan diri kita sendiri. Kita seharusnya bersukacita bersama, bekerja sama dengan satu hati dan harmonis, dengan satu niat hati bergerak maju membuka jalan. Oleh karena itu, jalan ini adalah tiada bandingnya. Setelah mencapainya bagi diri sendiri, berharap semoga para makhluk semuanya mencapainya pula. Jalan kebudaan adalah tiada tara.
Sehingga tekad kita juga harus dipertahankan. Terus mempertahankan hingga mencapai kebudaan. Ini tekad yang harus dimiliki setiap orang. Inilah tujuan dari mempelajari ajaran Buddha. Ya. Nah itu ya, memang kita ini awalnya ya kita dulu ya. Jadi master juga fokus pada sutra bunga teratai ya yang telah Buddha babarkan ya. Nah, kemudian master juga membabarkan untuk kita. Nah, kita juga harus memberikan supaya makin banyak orang ya yang bisa menjadi panutan. Nah, yaitu ya harapan master ya kita sebagai muridnya. Jadi harus merekrut ya, harus ayo kita berada di jalan bodhisattva. Mari kita sama-sama menapaki jalan bodhisattva ya. Kemudian juga di sini selalu dikatakan kita juga harus selalu mempraktekkan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya ya. Mengembangkan ya itu ya hati, cinta kasih, welas asih ya, sukacita dan keseimbangan batin ya. Kita juga harus punya pandangan ya, punya pandangan yang benar ya. Harus bisa melepas kemelekatan ya. Jalan yang harus dipraktekkan untuk menyelamatkan penderitaan itu ya, ya itu yang tadi dari poin 1 itu kan saya sudah katakan itu 8 jalan utama ya, untuk melepaskan penderitaan itu ya. Kemudian ini dikatakan kita juga sebagai insan suci ya, kita pasti kan berinteraksi ya dengan orang banyak ya, karena dengan bekal ajaran Buddha ya, dengan bekal simpasyang yang kita selalu ikuti, kita pahami ya, kita juga harus bisa mempraktekannya ya. Hanya dikatakan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya kita harus praktekkan ya, bukan sekedar teori ya. Itu akhirnya nanti kita akan bisa bekerja sama dengan satu hati dan harmonis ya. Ya itulah kenapa bisa ada struktur 4-in-1 ya. Nah, itulah karena memang kalau kita bisa bekerja sama dengan bersatu hati dan harmonis ya, itu adalah akan tercipta pasti akan tercipta tanah suci ya. Kita akan menciptakan hati manusia itu yang suci supaya dunia bebas dari bencana. Karena kalau masyarakatnya itu tadi ya dalam master memberikan ceramah juga ya yang begitu panjang ya, kita juga melihat dunia itu harmonis ya, kita harus dari keluarga kita dulu ya, keluarga yang kecil kemudian keluar ya, setelah keluar baru itu ke dunia ya. Makanya memang sulit ya kalau dikatakan sulit, tapi kalau kita mau berusaha selalu melatih mempraktekannya ya sama-sama ya, itu pasti akan tercipta ya, karena dunia harmonis itu memang ya diciptakan dari pribadi, kemudian ego kita dikurangi, nanti ego orang lain juga bisa mencontoh, bisa menjadi panutan ya, kemudian akan menjadi dunia yang bebas bencana. Nah itulah jadi dari diri kita sendiri dulu ya, baru jangan kita mau merubah orang lain, diri kita sendiri tidak mau berubah ya, itu sungguh sulit ya. Jadi kita harus ubah dulu diri kita sendiri, kita bisa merubah orang lain, merubah orang banyak ya, kita bisa bekerja sama ya, kita bisa bersatu hati dan akhirnya akan harmonis ya. Kemudian di sini ya juga dikatakan kita kan sedang menapaki jalan bodhisattva. Waktu kita adalah untuk mencapai tingkat kebudayaan. Karena Master Insun mengatakan ya, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Nah, makanya Master selalu ya mempraktekannya. Bagaimana? Ya ke atas itu kita mencari ajaran kebenaran, ke bawah kita membimbing atau menuntun atau membantu melenyapkan penderitaan, memberikan kebahagiaan untuk semua makhluk ya. Nah itulah ya yang selalu kita ingat ya, 6 kata dari Master Insun dan yang diberikan kepada master kita ya. Itu saja, itu dulu ya
Sece Xiaoling ya. Tolong Sece baca naskah sutra dan poin yang keempat ya Sece ya. Kanen ya Sece Xiaoling ya. Kanen sesiung Sece Ya. men. Kanen Sece Gunawati. Kita membacakan intisari Sinfasyang Sutra Teratai episode 1503. Naskah Sutra. Pada ketika itu, Bodhisattva Maitreya karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, pada masa lampau, Buddha dari kaum Sakya meninggalkan kehidupan berkeluarga dan pergi menuju dekat kota Gaya, duduk di bawah pohon bodhis baru-baru ini dan belum lama terjadi. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ya, selanjutnya ya bab 4. Beliau meninggalkan kehidupan berkeluarga dan menuju kota Gaya. Selama masa puluhan tahun mencari begitu banyak guru spiritual hingga akhirnya beliau sampai ke kota Gaya. Di suatu tempat dan tidak jauh dari kota Gaya, beliau duduk di bawah pohon bodhi dan mencapai pencerahan sempurna. Kaum dari Buddha Sakyamuni adalah kaum Satria. Kasta ini menunjukkan moral dan kebajikan, karena suku ini mempunyai moral kebajikan seperti ini, sehingga dari zaman dulu sudah dihormati. Inilah suku Sakya. Kita tahu ya, suku Sakya sangat dihormati di zamannya Buddha. Ya. Pangeran dari kaum bangsawan Sakya ini keluar dari istana untuk membina diri. Setelah keluar dari istana, beliau berkelana selama 5 tahun. 6 tahun melakukan praktik keras, melewati periode 11 tahun. Terakhir membina diri berada di dekat kota Gaya. Duduk di bawah pohon bodhis mencapai pencerahan di bawah pohon bodhi. Dan akhirnya mencapai pencerahan. Ketika Buddha mencapai pencerahan dimulai dari saat itu, Buddha memulai 5 periode pengajaran Dharma. Semenjak itu, selama 40 tahun, Sang Buddha sudah mengajarkan Dharma selama 49 tahun. Sang Buddha sudah memaparkan Dharma selama 42 tahun. Barulah mulai mengajarkan sutra teratai, baru 40-an tahun mulai, namun berhasil menuntun dan membimbing sedemikian banyak bodhisattva. Ya, kita tahu ya, Buddha meninggalkan ya, dikatakan tadi Setya Gunawati bahwa Buddha meninggalkan keistanaan ya. Nah, dia membina ya selama 49 tahun. Bahkan setelah 42 tahun Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai ya, sampai saat ini yang kita tahu ya bahwa guru kita Master Cheng Yen telah membabarkan sutra teratai ya. Ya, kita ada yang meminta tentunya ya bahwa sutra teratai tidak semua orang bisa meresap karena mempunyai kapasitas yang berbeda-beda ya. Ya, tentunya kita banyak mendengar, pasti kita dapat memahami perlahan-lahan ya. Nah, kita memulai pengajaran sutra teratai ya dari awal master membabarkan dharma. Ya, selanjutnya Sesiung. Naskah sutra. Para murid Buddha ini jumlahnya tak terhitung. Mereka telah lama mempraktikkan jalan kebudahan dan berdiam dalam kemampuan gaib. Mereka mempelajari jalan bodhisattva dengan baik, tidak tercemar oleh dharma duniawi, layaknya bunga teratai di air. Mereka muncul dari bumi. Nah, ini kita tahu bahwa Buddha ya sudah terus bermunculan ya, seperti suci, orang-orang suci ya, relawan-relawan suci ya, banyak bermunculan dari berbagai negara ya. Nah, ini Buddha mempraktikkan jalan kebudahan dan berdiam dalam kemampuan gaib. Ya, seorang Buddha dia sudah mencapai kesempurnaan tentunya dengan pembinaan yang sangat dalam ya.
Karena Bodhisattva Buddha telah mempelajari berkalpa-kalpa tahun, bukan satu kalpa ataupun dua kalpa, ya. Buddha sudah datang berkali-kali, ya. Kita pun demikian, ya, Sisyung Suce datang berkali-kali. Ini karena adanya sebab jodoh, ya, dengan Buddha, ya, baru kita bisa bertemu dengan ajaran Buddha, baru bisa bertemu dengan guru, ya. Ya, selanjutnya Sisyung Suce. Intisari kelima, melekat pada yang jauh dan meragukan yang dekat. Memiliki rasa curiga saat melihat begitu banyak orang. Dengan waktu yang begitu singkat dapat membimbing mereka. Mereka meragukannya, tetapi Sang Buddha telah membicarakan saat begitu panjangnya masa sebelum kita berharap Sang Buddha dapat mengatakan dengan lebih jelas lagi. Selalu mengejar akar persoalan. Ini dinamakan melekat pada benih yang jauh. Mereka terus mencari sebab musababnya, barulah dapat mempercayai di masa sekarang ini. Dengan menggunakan metode ini, berharap Sang Buddha dapat menjelaskan dengan lebih jelas layaknya bunga teratai di air tetap wangi dan bersih tanpa noda. Harus bagaimana dalam dunia yang jahat penuh kekeruan ini agar tidak tercemar oleh hal yang penuh kekeruan ini. Orang-orang ini dapat menjaga keteguhan hati mereka. Demikianlah mereka melatih diri. Para bodhisattva ini layaknya seperti teratai yang tumbuh dari dalam lumpur, tidak tercemar, bahkan sangat murni dan bersih. Nah, di sini Sisyung Suce kita tidak boleh melekat dengan apa yang kita lihat, bahwa di dunia ini hanyalah sementara, tidak ada yang kekal. Tapi di dalam hati hakikat sejati kita, yaitu hakikat kebudahan kita, terus berlanjut, ya, tidak akan musnah, ya, karena hakikat sejati kita yang ada dalam diri kita, ya, kita harus dengan teguh, ya, kita harus dengan tulus membangkitkan bodhicitta kita, ya, untuk bisa mempraktekkan keluar. Ya. Nah, kita harus bisa mempraktekkan keluar dengan seperti dikatakan, ya, bahwa bunga teratai tetap wangi dan bersih tanpa noda. Kita pun juga kalau bisa tidak boleh ada celah, ya, tidak ada kebocoran dalam mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari. Ya, apabila kehidupan sehari-hari kita, pikiran kita melenceng, kita akan luruskan kembali, ya. Nah, inilah agar tidak bocor. Ya, selanjutnya Sisyung Suce. Intisari ke-6. Para bodhisattva yang banyak ini semua telah lama mempraktikkan jalan kebudahan. Mereka adalah orang yang membuka jalan, sudah membentangkan jalan sampai begitu jauh. Mereka adalah pembuka jalan, malah mereka sudah berdiam dalam kemampuan gaib. Dengan dharma ini, mereka berulang kali pergi dan kembali. Mereka telah lama giat membina diri dan menegakkan segala praktik dengan memfokuskan diri untuk giat bersemangat dalam menegakkan ikrar agung. Demikianlah dari kehidupan ke kehidupan melatih dan menegakkan ikrar agung, baik tubuh, ucapan, ataupun pikiran. Setiap kehidupan mempraktekkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Pergi dan kembali berulang-ulang, menahankan kesabaran terhadap energi keruh yang berat di dunia saha. Laksana bunga teratai yang berada di air keruh. Mereka muncul secara tiba-tiba dari dalam bumi. Mereka sangat berfokus dan membenamkan diri dalam Buddha Dharma. Mereka tidak berani mencemari diri dengan Dharma dunia. Ya, kita tahu bahwa di dunia ini adalah prinsip kebenaran. Ya, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu adalah satu benih, maka akan timbul, ya. Nah, benih pasti akan bertumbuh, ya. Nah, sayangilah, ya, sebab jodoh ini yang ada, ya. Sayangilah hubungan kita
dengan insan suci ya. Nah, di sini insan suci banyak memberikan masukan-masukan kepada kita yang kita harus bisa menerima ya. Jangan berdebat ya. Kita harus sedikit mengalah ya. Nah, kita berbuat kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari pasti ada satu gesekan ya. Hidup ini seperti perusahaan ya. Kita memiliki perusahaan pribadi ya. Ya, contoh ya, omset kita misal 1 bulan omset kita ya, kita punya perusahaan 30 M omset kita. Nah, ini bisnis kamu yang kamu lakukan selama 30 tahun ya. Mungkin ya kita dulu pernah menjadi seorang petani ya. Mungkin juga kita adalah seorang sales. Bahkan mungkin kita juga seorang pembina ya. Nah, kita tahu ya sangat panjang jalan kita yang harus kita lewati, yang harus kita tempuh ya. Baru kemudian kita jadi pengusaha besar ya di saat ini ya. Seandainya kalau kita tidak tahu ya langsung aja jadi pengusaha, itu tidak mungkin ya. Tidak usah melalui kehidupan ini. Ini tidak mungkin ya. Kita tahu ini di mana proses kehidupan kita, dari kehidupan demi kehidupan adalah proses kehidupan, semua tidak berlangsung, harus kita lewati semua proses ini ya. Ini terjadi sebagai anak tangga kita untuk menjadi lebih baik ya, naik lebih kita untuk naik menjadi lebih baik ya, dan lebih baik lagi. Hubungan ini ada sebab jodoh. Kalau tidak ada sebab jodoh, kita tidak bisa bertemu di kehidupan sekarang ini ya. Nah, ini kita melalui proses sangat panjang ya. Hidup ini adalah rangkaian ya yang kita hadapi ya. Dan diri kita ya, kita sendiri kadang ya kewalahan ya menghadapi kehidupan kita, seperti kita menghadapi egoan kita menghadapi kesesatan kita menghadapi emosi kita ya. Ini sangatlah kita tahu ya. Karena apa? Karena kita kebanyakan gengsi kita ya. Kita kadang-kadang manusia itu gengsi yang inilah keakuan kita ya. Kita harus bisa merendahkan diri kita ya untuk menghargai orang lain tentunya ya. Nah, kalau kita ingin sukses di dunia ini ya, kita tak pernah terjadi pada diri kita ya. Kita hidup ini kita ambillah maknanya, ambillah nilainya ya. Nah, seperti gubuk rumah ya, dahulu adalah pondasi ya. Rumah besar kita akan berlalu, semua itu tidak pernah terjadi kedua kalinya ya. Hakikat sejati, hakikat kebudahan, hakikat ini semua maka akan berlalu ya. Maka dia adalah kebenaran yang sangat besar, hakikat sejati kita ya. Orang itu akan tumbuh berkembang kearifannya, cinta kasihnya ya, tapi melupakan kebodohannya, melupakan keegoisannya, melupakan emosi-emosi yang setiap saat timbul ya dan tenggelam, pasti tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Membina pasti naik turun ya, tidak mudah. Supaya kita kuat ya, kita harus bersatu dengan hakikat sejati kita. Kita berjuang ya, kita berjuang niat dan dengan tulus ya. Master sering mengatakan Yao Yong Sin, dengan tulus ya, semua yang kita lakukan itu dengan niat yang baik ya. Berubah bentuk diri kita dengan karakter kita itu tidak mudah ya. Kita butuh kesadaran kita butuh yang luar biasa ya, mengembangkan pikiran kita, kembangkan hati kita ya. Orang yang berpikir tulus, orang yakin, dia akan mudah melepaskan kesulitan-kesulitan dan merubah kesulitan-kesulitan dari momen diri dia ya. Nah, inilah sharing saya. Selanjutnya Sisyuk masih ada intisari ya, kanan ya Sisyung Sije. Ya, kita tahu bahwa kehidupan ini ya, kita punya prinsip kebenaran.
Di dalam dunia ini tidak ada prinsip, semua ada prinsip. Ya, jalan yang kita tempuh pun adalah prinsip kebenaran. Ya, kita mempunyai satu teratai ya di singgasana. Ya, sebenarnya apakah kita bisa membuka teratai itu? Ya, hanya kitalah yang bisa membuka teratai ya di singgasana. Ya, kita membina di dalam dunia ini ya dengan tubuh ya. Tubuh ini adalah satu sarana ya, adalah satu alat ya untuk kita bertumbuh ya, untuk mengembangkan teratai itu di dalam diri kita ya. Karena semua orang mempunyai teratai. Kuncup teratai akan dibuka atau tidak, kitalah yang bisa membukanya, tidak ada orang lain ya. Karena kita tahu prinsip kebenaran itu ada di dalam diri kita ya. Kita menghadapi kehidupan setiap saat itu sangat berat, apalagi bencana-bencana yang tadi Master katakan ya. Kita harus bisa mengembangkan diri kita dan kita bisa membabarkan dharma kepada orang ya, agar orang yakin ya. Kadang kita mengatakan bahwa orang kemelekatannya sangat jauh ya, kemelekatannya sangat jauh, tapi meragukan yang sangat dekat. Nah, kita harus mengerti bahwa meragukan yang sangat dekat bahwa dharma sudah dibabarkan oleh Master. Kita harus yakin, jangan tidak yakin lagi, karena dharma ini akan kita bawakan sampai suatu saat nanti ya. Dengan ikrar kita harus bisa membawa ikrar kita sampai kehidupan dan kehidupan. Ya, mungkin Sece Gunawati bisa menambahkan kan. Shaolin Sece ya. Ini Sece, kita sharing dulu saja ya. Vivian Sece sudah raise hand Sece ya. 感恩战等开始，感恩师兄师姐，感恩 Dharmawati 师姐 dan Shaolin 师姐。Dalam naskah sutra yang pertama, semua pada ketika itu Bodhisattva Maitreya karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Pada masa lampau Buddha dari kaum Sakya meninggalkan kehidupan berkeluarga dan pergi menuju dekat kota Gaya. Duduk di bawah pohon Bodhi baru-baru ini dan belum lama terjadi. Bodhisattva Maitreya selesai membabarkan dan diulang sekali lagi menggunakan syair. Buddha dari suku Sakya meninggalkan kehidupan berkeluarga. Sampai di kota Gaya duduk di bawah pohon Bodhi mencapai pencerahan sempurna. Kaum Sakya itu adalah juga kaum Ksatria dan juga kaum bangsawan. Kasta ini menunjukkan moral dan kebajikan sejak dari zaman dahulu sangat dihormati. Tidak jauh dari kota Gaya duduk di bawah pohon Bodhi sejak saat itu sampai sekarang. 40-an tahun berhasil menuntun membimbing sedemikian banyak bodhisattva sehingga menunjukkan ketidakpercayaan dan bertanya. Naskah sutra yang kedua, para murid Buddha ini jumlahnya tak terhingga. Mereka telah lama mempraktekkan jalan kebudayaan dan berdiam dalam kemampuan gaib. Mereka mempelajari jalan bodhisattva dengan baik, tidak tercemar oleh dharma duniawi, layaknya bunga teratai di air, mereka muncul dari bumi. Ini menyatakan mereka itu melekat pada yang jauh dan meragukan yang dekat. Kejadian sesuai dengan masa sekarang, tetapi prinsip kebenaran mencapai berkalpa-kalpa dulu, layaknya bunga teratai di air, tetap wangi dan bersih tanpa noda. Dan para bodhisattva yang banyak ini semuanya telah lama mempraktekkan jalan kebudayaan dan berdiam dalam kemampuan gaib. Mereka telah lama giat membina diri dan menegakkan segala praktek dan berdiam dalam ikrar agung dan prakteknya.
dan juga menguasai segala dharma dan kemampuan gaib. Mereka mampu mempelajari jalan bodhisattva ini dengan baik, tidak berani mencemari diri dengan dharma duniawi. Laksana bunga teratai yang berada di air keruh, mereka muncul secara tiba-tiba dari dalam bumi. Satu biji teratai menghasilkan biji teratai yang berlimpah. Hendaknya kita membangun ikrar menggunakan hati cinta kasih yang tulus dan tersadarkan dalam menapaki jalan bodhisattva ini. Cảm ơn sư兄sư姐. Kangen ya, Vivi yang Sece. Ya, kita apa, tambah paham lagi ya. Jadi setelah mendengar sama master tadi ya, kemudian kita membaca intisari ya, dari intisari yang ke-1 sampai ke-6 ya, kita bisa merenungkan, kemudian kita bisa memahami ya. Selanjutnya kita akan berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi makin menambah jelas saja ya, kalau kita semakin banyak mendengar, semakin banyak memahami akhirnya ya. Terus juga tadi dari Vivilansnya dikatakan memang kita ya harus ini ya, harus punya ikrar ya, karena Buddha ya dikatakan ya, jika tekad ya, kita harus punya tekad, punya ikrar ya, punya tekad luhur, punya ikrar agung ya. Di sini dikatakan ya, jika tekad mempelajari ajaran Buddha hanya diucapkan di mulut saja, tidak dipraktekkan secara nyata, itu bagaikan seseorang yang berjalan di tempat, sulit untuk mencapai kebudaan ya. Nah, kita bagi semuanya tidak seperti itu, karena kita Master berharap kan kita harus memahami ya dan mempraktekannya ya. Kemudian juga Master selalu mengatakan ikrar agung ya. Di sini saya mempunyai catatan 4 ikrar agung ya. Berikrar menyelamatkan semua makhluk yang tak terbatas ya. Nah, nanti poin-poin yang 4 ikrar agung ini kita Master sebanyak kok penjelasannya ya, secara terperinci, secara detail ya. Kalau saya paling bisa mengucapkannya yang poin-poin ini, 4 ikrar agung itu seperti apa. Nah, nanti detailnya kita mau tahu bagaimana caranya kita memahami dan mempraktekannya ya. Harus sering-sering boleh baca juga boleh ya. Saya kurang paham ya kalau baca, saya lebih senang mendengar gitu. Kemudian ikrar agung yang kedua itu berikrar memutus noda batin yang tiada akhir. Nah, kemudian berikrar mempelajari pintu dharma yang tak terhingga. Ya. Itu kan kita harus kita harus buka jalan ya, supaya yang di belakang itu bisa mengikuti kita. Tapi jalannya apa? Jalan tengah, bukan jalan yang tidak benar ya. Kemudian berikrar mencapai kebudaan yang tiada banding ya, yang tiada banding artinya itu tiada tara ya, seluas samudra ya, diibaratkan tuh seluas samudra, seluas alam semesta ya. Ya itulah ya, kalau kita mau berikrar ya dengan menjalankan dharma ya, supaya bisa selalu mendapatkan sukacita di dalam dharma, ya itulah kita memang harus punya tekad dan punya ikrar ya. Tapi ya harus yakin ya, kadang-kadang orang kan saya kurang yakin ya, jadi timbul keraguan ya. Nah, karena itu kalau kita sudah yakin, kemudian kita harus punya tekad ya. Kita ada tekad pasti ada kekuatan ya. Tidak ada yang sulit ya. Kalau salah satu moderator kita ya, itu dia bilang semuanya gampang ya. Semoga saya pun bisa seperti itu. Apa yang dikatakan gampang, nggak pernah aduh susah ya, ya itu. Si Oling Sece silakan menambahkan Sece Kanen. Ya, selanjutnya aja sih yang mau sharing. Ya, yang udah jelas sih jelaskan ya. Ini saya sih tidak terlihat nih Sece. Belum ada yang raise hand ya. Apa kita memasuki sesi kuis dulu ya Sece ya? Boleh sih ya, boleh.
Eh, Masih ada yang mau sharing Sesyong Suci? Yang tadi dikatakan oleh Suci Gunawati, ya harus punya tekad, ya harus punya, kan sering dikatakan Sin Yen Sing ya, yang kemarin itu ya kita tahu ya, harus yakin, berikrar, ya harus praktekkan. Ini di jalan kebudahan harus kita jalani seperti ini. Ya, kita melalui kuis dulu ya, Sesyong Suci. eh, Ya, Sin Fasyang Rabu 27 Maret 2024. Sutra Teratai bab 5 1503. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D 2A. Kanan ya. Kita ya, pertama, apa yang seharusnya direnungkan oleh para bodhisatwa pemula? Ya, jawabannya adalah ya, silakan Sesyong Suci menjawab, ikut berpartisipasi dalam kuis. Ya, sudah di jadi close kita ya. close ya. Ya, jawabannya adalah B, prinsip kebenaran. Harus nomor 2, harus mulai merenungkan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah kebenaran sejati. Sedangkan arti dari merenungkan adalah A, mencari sebab sampai ke akarnya. B, menggunakan pelepasan batin. C, menggunakan kemelekatan dengan masalah. D, menggunakan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. E, menggunakan ketenangan hati orang lain. Jawabannya udah di close ya. Sudah di close ya, Cik. Oh, Ya, jawabannya adalah D, menggunakan kebijaksanaan dan pengamatan menakjubkan. Ya, kita harus punya kebijaksanaan ya. Ketiga, Bodhisatwa Maitreya mengulang sekali lagi syair naskah sutra karena sangat penting untuk menanamkan lebih dalam di dalam ingatan kita. Jadi pada masa lampau, Buddha dari kaum titik-titik Gaya, Sakya, Satria, A dan B, A dan C benar. D, E, B dan C benar. Jawabannya ya, boleh di close ya. di close, Cik. Jawabannya adalah B dan C benar. Ya, keempat, C. Gunawati yang membacakan ya. Oke. Kuis yang keempat ya. Siapa sebenarnya orang yang memiliki kemampuan gaib? A. Orang yang sangat jelas terhadap dharma, membuka jalan dan kembali lagi. B. Orang yang memiliki keajaiban batin. C. Orang yang mengetahui dharma tanpa praktik. D. Orang yang kaya akan batin. E. Orang bangsawan yang ini saya ketutupan sama ini nih, Seci, sama sama partisipan yang menjawab. Orang bangsawan yang mengikuti doa. Nah, silakan Secemen ya, berpartisipasi ya, nggak perlu menang atau kalah ya. Kita untuk apa? Untuk ini introspeksi diri. Apakah saya paham gitu setelah mendengar drama master tadi ya? Jawaban yang betul adalah A ya. Orang yang sangat jelas terhadap dharma, membuka jalan dan kembali lagi. Ya, tadi Master juga mengatakan itu ya, apa? Kita memang harus paham ya dharma itu bagaimana cara memahami, kemudian kita mempraktekannya ya.
Kemudian kita harus membuka jalan ya. Nanti kita datang pergi ya. Jadi kita ikrar terlahir lagi menjadi manusia untuk membimbing ya, membimbing makhluk yang menderita untuk memberikan kebahagiaan ya. Itu datang pergi ya. Kehidupan kita kan tidak hanya sampai di kehidupan saat ini ya, kita akan berlanjut terus ya. Sejemen ya, kuis nomor 5. Selain 6 paramita, apalagi yang dipraktekkan oleh mereka dengan kekuatan gaib ini? A. 4 praktik penuh kesucian dan kedamaian. B. 4 praktik penuh kesadaran dan kebahagiaan. C. 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. D. 4 praktik penuh dengan kebajikan. E. Tidak ada yang benar. Silakan Sejemen untuk berpartisipasi. Mari Sejemen terus ikut berpartisipasi. Ya, udah di close kali sih. Close ya? Oh, close ya. Jawaban yang benar C. 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan ya. Apa itu? Tadi ada ya. Satu ucapan, perbuatan, pikiran, dan yang keempat adalah ikrar ya. Next session kuis nomor 6. Praktik suci adalah sangat murni, di mana pada setiap kehidupan tidak tercemari. Bagaimana cara mempertahankan ikrar yang telah diyakini? A. Melatih tubuh, ucapan, dan pikiran. B. Melatih tekad dan pikiran. C. Melatih pikiran awal. D. Melatih kapasitas diri. E. Tidak ada yang benar. Ini semuanya betul ya. Nah, jawaban yang benar adalah yaitu ya, kita harus melatih tubuh kita ya dengan ucapan dengan tindakan ya. Kemudian kita juga melatih ucapan ya. Makanya Master selalu mengatakan kita harus selalu bersyukur, tapi kita juga harus waspada ya. Jadi waspada terhadap tindakan kita, waspada terhadap ucapan kita, dan waspada terhadap pikiran kita ya, yang selalu bergejolak tentunya ya, karena kita manusia awam ya. Kanan yang Sejemen yang sudah berpartisipasi ya, sambil menunggu pemenang kuis ya, kita mempersilahkan Sejemen untuk berbagi ya, mungkin session hotline ya, yang mengisi ya kesempatan ini ya. Silakan session hotline atau session Sejemen yang lain, silakan boleh. Kita bacakan pemenangnya dulu ya. Silakan Pemenang kuis ya. Ya, selamat ya kepada 1 Juliana Sece Bandung, kedua Aini Lijaya Sece Medan, ketiga Atik Gunawan Sece Medan, keempat Lian Cuyen Sece Pusat, kelima Sumini Sece Medan, keenam ini enggak begitu kelihatan ya C. Saya juga nggak kelihatan nih Sece. Apa? Sece. Anam Susanti ML Sece, Jambi. Anam Susanti, ya. Anti. Ada yang mau sharing di sini? Belum ada yang mau sharing? Sejemen. Yuliana Bandung mau sharing? Yuliana Bandung. Ini Lijaya Sece Medan mau sharing? Ini nggak ada yang mau sharing ya. Kasih pepatah kata lah sedikit. Atik Gunawan Medan ini. Mau sharing? Atik Gunawan. Iya. Izin Sece. Oh, Lian Cuyen Sece Pusat mau sharing? Sedikit aja sharing ya. Memberi masukan-masukan ya. Ini adalah berkah loh. Sumini Sece Medan.
Nggak ada yang mau sharing ini. Ke-6 Susanti Secie Jambi ya. Iya, Cek. Jambi, Susan. Iya. Kalau tidak ada sharing, ada yang mau sharing, kita tahu ya, hati kita itu memang sangat penting ya kadang ya. Batin kita itu kita harus ya, tapi batin itu kita harus tuntut ya. Kita harus tuntut hati kita akan menjadi lebih tulus ya. Akan kita buka pintu hati kita. Masa sering mengatakan kita harus membuka pintu hati kita. Ya, jangan kita perdebatkan ya dalam kehidupan kita ya. Kadang kita suka berdebat dengan diri kita ya. Kadang juga kita suka berdebat di luar diri kita ya. Kita harus mengandalkan ya, kita harus mengendalikan diri kita ya. Kita juga harus memutuskan ya borgol rantai tumimba lahir kita ya. Sering ya Master mengatakan kita harus dengan tulus ya, harus dengan yungsin, dengan hati yang tulus ya untuk memutuskan borgol ya. Borgol apa? Tumimba lahir ya. Kita harus sering mendengarkan dharma karena dharma itu selalu menuntun kita ke arah yang benar. Kita harus yakin ya, jangan tidak percaya lagi bahwa kita yakin guru kita mengatakan kepada kita adalah satu jodoh loh dengan guru kita, bisa bertemu dengan guru ya, yang guru spiritual yang luar biasa ya. Dia adalah bukan guru yang biasa, dia adalah guru yang luar biasa. Dulu Gudang Garam situ juga kan, Hotel Surabaya kan. Ini dari Palembang, mungkin ada yang ingin sharing. Ini yang dari Palembang ya, mau sharing. Juliati ya? Iya, Suci. Juliati mau sharing? Belum ada ya. Kita tahu ya bahwa di dalam diri kita punya hakikat kebudahan, semua makhluk sama dengan kita ya. Kita tahu ya. Sharing Suci. Ya. Ini ada Ratna Suci dari ya, Ratna Suci mau sharing ya. Silahkan Ratna Suci, Kangen ya. Kangen Suci. Ini Kiwi Suci, Kangen Suci. Kangen Gunawati Suci, Kangen Sharing Suci, Kangen Susi Suci. Ya, kangen selalu kepada Master ya, setiap hari yang selalu memberikan bimbingan untuk pencerahan batin kita ya, Siung Suci ya. Ya, kalau saya izin sharing sedikit Siung Suci ya. Ya, sering saya melihat ya banyak relawan-relawan hari ini di Suci ya, yang Master sudah memberikan dunia jalan Bodhisattva ini kepada kita ya, untuk melakukan 4 misi dan 8 jejak ini ya. Ya, saya lihat mereka dari latar belakang yang berbeda-beda, namun mereka bisa ada terus berjalan di jalan Suci ini ya, dan selalu bersungguh hati begitu ya. Jadi kalau kadang-kala saya dalam diri saya ini merasa ada keraguan-raguan, ataupun ada kekecewaan, ataupun ada ketidakpuasan begitu ya, saya mengingat kembali kepada relawan-relawan yang lebih senior ya, maksudnya lebih lama begitu ya. Kok mereka bisa ya, dengan saya melihat mereka itu bisa melewati kerikil-kerikil yang ada, yang mungkin yang ada begitu ya, karena kita tahu bahwa tadi Gunawati Suci juga sharing tentang 4 kebenaran mulia ya, atau kesenyataan mulia. Yang pertama adalah hidup adalah penderitaan ya, lahir tua sakit meninggal, terus berkumpul dengan yang tidak disukai, berpisah dengan dicintai, tidak tercapai apa yang diharapkan, dan begitu banyak lain-lainnya begitu ya. Jadi kenyataan yang pertama adalah hidup ada penderitaan. Jadi kalau kita bisa menyadari itulah
jalan untuk membuat kita sadar ya, sehingga kita bisa mempergunakan penderitaan yang kita alami ini sebagai untuk membuka pintu kesadaran kita sebetulnya. Kalau kita merasa sedih karena menderita, marah karena menderita, kecewa karena menderita, itulah hal yang biasa. Namun tadi sudah disinggung juga ya, apabila kita bisa damai dan selalu bersemangat, apabila kita merasakan penderitaan, nah itulah sesuatu yang bukan biasa, tapi sesuatu yang luar biasa tentunya yang kita latih ya, dan berdiam di dalam ikrar agung ini dan terus berjalan. Jadi kalau saya sedang mengalami hal-hal demikian, maka saya mengingat kembali relawan-relawan yang sudah lebih dahulu daripada saya, mereka pasti juga melewati hal-hal demikian. Kok mereka bisa ya, begitu mereka luar biasa, maka saya juga bertekad juga untuk bisa melakukan apa yang pasti mereka hadapi dan juga saya hadapi untuk bisa terus berjalan ya di jalan bodhisattva dunia ini ya, dan juga untuk terus memegang ikrar dalam diri saya seperti yang juga sudah diberikan contoh-contoh oleh relawan-relawan yang lebih senior ya. Kang An Gunawati Sice, Kang An Seling Sice, Kang An Susu Sice. Sesiung ya, memang ya kita ya itu ya yang memberi semangat ya, karena memang kalau kita membayangkan ya, kalau kita merenungkan ya, itu ya yang senior kita ya Sesiung ya, itu apa, yang komite yang pada saat ini ada di sini, itu saya kalau merenungkan luar biasa ya, perjuangan mereka, pengorbanan mereka ya, ya pasti bukan kerikil-kerikil yang halus lagi, mungkin kerikil yang besar pun mereka udah. Nah itulah ya, untuk menguji kesabaran ya, tahan nggak kita apa dengan kuat nggak kita menghadapi, sabar nggak, kuat, sabar, tahan. Nah itu ya, memang itu cobaan itu ya nggak gampang ya dilewatinya ya, tapi memang luar biasa ya. Makanya saya juga jika merenungkan, wah luar biasa ini tim Sinfasyang ya, banyak ya yang direkrut ya. Mereka sebelum kita H-1 mereka koordinasi. Nah, supaya jangan salah paham ya. Wah, saya kok lupa ya. Ya, supaya mereka bisa pokoknya kita bisa dikoordinasikan untuk mengingatkan kembali ya, diberikan materi ya. Itulah ya kerjasama ya, karena kita sepaham ya, sepakat dan sejalan ya. Jadi tidak ada lagi walaupun ada ya batu-batu kerikil, tapi kita memang harus bisa melewatinya ya, dengan apa? Dengan kesabaran, dengan ketahanan, dengan kekuatan ya, dan banyak hal lagi ya. Kan ini pada Ongkiwe Seciung ya telah menjelaskan tentang derita ya, yaitu ya 8 penderitaan ya, tentang lahir, tua, sakit, mati, ya itu adalah derita juga ya. Nah, tadi yang 4-nya ya, berpisah dengan yang dicinta, ya, berkumpul dengan yang dibenci, ya, tidak tercapai dengan yang diinginkan, dan 5 agregat, ya, itu, ya. Itulah memang hidup itu ya begitu ya, pasti ada itu yang namanya 8 penderitaan. Kan Ong Ciwe Sesiu. Kan Sice. Ya kan ya Ong Ciwe Sesiung ya. Kita tahu ya, kita lihat master kita ya, kehidupannya sangat sederhana ya. Ya, dia kehidupan para suci ya, kehidupan semua para Buddha itu sebenarnya hidupnya miskin ya. Miskin tapi bukan miskin nggak punya apa-apa ya. Semua Buddha loh hidupnya itu serba kekurangan. Kita lihat sendiri ya, kekurangan materi secara materi ya. Para Buddha pun hidup tanpa ada pemohonan ya, pemahaman dari motivasi dari orang banyak ya. Nah, tapi kita tahu ya umat manusia bahkan para Buddha itu tidak dipahami ya, kadang-kadang di dalam keluarganya tidak memahami ya. Nah, kenapa Buddha bisa meninggalkan keduniawian ya? Para Buddha, para
Suci itu semasa hidupnya tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai kekuasaan, bahkan jadi mereka betul-betul hidup sederhana, ya, bahkan hidup miskin. Tetapi para Buddha itu tidak menderita, ya, tidak menderita. Kenapa? Para Buddha itu tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah berputus asa, ya. Kenapa? Karena hatinya, ya, hatinya yang suci, ya, para suci, ya sudah memahami, ya, memahami, ya. Nah, kita bedanya umat awam, ya, tidak memahami, bahkan sebaliknya, ya, menuntut diri untuk menjadi semua mau sebab kekurangan, ya, selalu mengeluh, ya. Nah, inilah yang ditakuti adalah kemiskinan batin. Kalau para Buddha, para suci adalah kaya akan batin. Ini bedanya orang suci dan kita orang awam, ya. Kita banyak mendengar tapi sulit untuk meresap. Kita banyak mendengar tapi sulit untuk mempraktekkan. Karena apa? Karena kita punya keegoan masih ada dalam diri kita. Nah, itulah kita harus membuangnya, ya. Kita harus bisa mengikisnya pelan-pelan, ya. Inilah pentingnya kita mendengarkan dharma, kita meresap dan kita mengembangkan, ya, agar kebijaksanaan kita bertumbuh dan bertumbuh, ya. Ya kan, nih Ong Jing Sesiung, ada lagi yang mau sharing? Sesiung Sece. Supply Ambil. Sesiung, silahkan. Supply Sesiung, Kanen. Ya. Selamat pagi, Sece Gunawati, Sece Xiaoling, Kanen Sang dan Kaise, Kanen semua Sesiung Sece yang sudah hadir, Kanen juga yang sudah sharing, ya. Jadi saya juga luar biasa. Gimana, Sece? Apa biasa? Sesiung Hoklai yang luar biasa. Nah, ini kita luar belajar biasa bersama Sesiung Hoklai. Yang luar biasa itu Sece Xiaoling bisa melihat saya luar biasa. Itu kan luar biasa. Bisa melihat orang lain luar biasa, berarti dia adalah orang yang luar biasa. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa orang bervegetaris sok suci, dia mungkin yang sok suci, bukan yang bervegetaris. Ya, coba lihat apa maksudnya kalau saya mengatakan, oh dia tuh sombong. Saya sombong nggak yang ngomong gitu ya? Mungkin saya juga sombong. Dia sombong. Apa tuh dia gini-gini? Gitu kan. Jadi, nah, penderitaan itu justru adalah yang saya pahami, kita itu sering apa namanya tidak suka, muncul perasaan tidak suka. Tidak suka untuk bertemu dengan dia, tidak suka berkumpul dengan dia, tidak suka melihat dia, tidak suka mendengar dia. Nah, itu bisa memunculkan penderitaan. Atau sangat suka juga penderitaan. Saya sangat suka dengan dia, sangat suka dengan dia, sangat suka ini, sangat suka itu. Tapi kok hari ini nggak mau dia, hari ini kok nggak ada dia, hari ini kok nggak ngomong dia. Nah, ini penderitaan juga jadinya. Jadi kenapa suka dan tidak suka juga bisa membawa penderitaan karena melekat. Karena kita melekat, tidak bisa melepas, tidak bisa menerima apa adanya. Sedangkan kita belajar untuk lepas dari penderitaan adalah bisa menerima apa adanya, tidak melekat. Jadi adanya apa, ya oke. Ada begini, ya oke. Ya, ada makan ini, boleh cincailah. Ada makan itu, cincailah. Yang penting nggak ada makhluk hidupnya, nggak ada nyawanya, kan gitu ya. Jadi demikian. Jadi kita itu apa namanya, hiduplah yang damai, yang tenang, ya. Dan untuk bisa hidup tenang dan damai, kita perlu mewaspadai. Jangan lengah. Master selalu mengatakan kita harus introspeksi. Kita harus fansen, introspeksi. Kita harus mengamati terus apa gerak batin kita, pikiran kita. Cermati terus, awasi terus. Karena kalau kita lengah, pikiran kita akan membawa kita kemana-mana. Kita pienca nanti katanya. Bisa miring sedikit. Kita lengah, kita nggak sadar bahwa kita udah miring jalannya nih di awal. Begitu miring jalan makin lama makin jauh gitu dia. Nah, itu dia. Jadi piensa apa ihauli apa jadi ichienli gitu ya akhirnya gitu. Jadi karena hanya 1 mili
Ya setelah berjalan jauh jadi 1 kilometer bedanya nyampingnya gitu ya, terpisahnya. Betul apa namanya bahwa kita tuh tingkatkan kewaspadaan, waspada. Kalau Master dulu mengatakan, bukan dulu ya, memang sering mengatakan miao kuanca. Miao kuanca itu apa sih? Memeriksa, mengintrospeksi, memeriksa apa yang ada di pikiran saya sekarang. Ketika saya mendengar seseorang sharing, apa yang ada di pikiran saya? Apakah pikiran saya, oh begitu ya, iya saya dapat pelajaran baru nih. Nah, itu ya, ini bagus nih. Oh, begitu ya, berarti dia menyerap sesuatu, mendapatkan manfaat. Ucapan yang sama, belum tentu semua orang mendapatkan manfaat yang sama. Ada orang yang lain, ngomong apa dia? Dia bisa ngomong, bisa praktek nggak nih? Ini si Hokley kan cuma ngomong aja nih, prakteknya ada nggak dia nih? Kita juga nggak tahu. Omdo aja. Berarti dia nggak dapat. Dia nggak dapat. Yang dia muncul adalah justru hal yang negatif. Nah, dia dapatnya negatif. Jadi ada yang dapatnya positif. Padahal yang munculnya sama. Objeknya adalah Hokley dengan kata-katanya yang demikian. Tetapi penerima yang berbeda-beda, efeknya juga berbeda-beda. Kalau si penerimanya memiliki pandangan yang positif, dia bisa menerima, menyerap dengan baik. Kalau negatif, tentunya dia memiliki penolakan dan tidak menerima. Dan ini adalah penderitaan juga ya. Penderitaan. Karena merasa tidak suka. Aduh, kok dia lagi sih yang ngomong. Kok ngomongnya begini sih, kok ngomongnya begitu sih. Nah, tetapi ini adalah juga sebuah pelatihan. Kalau dia berpikir demikian, ya, atau kalau saya berpikir demikian ketika orang sharing, berarti saya harus berlatih lagi. Saya melihat dia nggak senang, saya melihat dia nggak suka, mendengar dia nggak senang, mendengar dia nggak suka, berarti saya pelatihan dirinya kurang. Berarti saya harus meningkatkan lagi. Nah, jadi setiap hal yang kalau kita cermati dengan baik, dengan positif, bisa menjadi bahan pelajaran buat kita. Kita harus lebih subjektif, ya. Jadi lebih kepada apa namanya pengembangan diri, pengembangan batin. Nah itu pelatihan diri, pelatihan batin, latih diri sendiri. Ya, jangan harap nanti umpamanya saya berbicara begini begini begini, lalu ada orang masih melakukan hal-hal yang saya bicarakan, jangan begini, jangan begitu, tapi dia masih begini begitu. Nanti saya ngomong apa? Udah gua bilangin jangan begini, jangan begitu, dia masih begini begitu. Itu orang memang nggak bisa diajak. Nah, berarti saya sombong. Berarti saya tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Sebab-sebab. Nah, kenapa? Ya, karena sebab-sebabnya ada. Orang itu begini begitu, ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab apa? Dia belum memahami dengan baik, belum memahami dengan jelas. Karena itu dia masih perlu banyak belajar lagi, sehingga dia masih memiliki pandangan-pandangan yang salah. Ya, orang yang masih memiliki pandangan yang salah, itu artinya orang tersebut hanya butuh belajar lagi. Bukan orang itu adalah orang-orang yang berdosa tak berampun punya, bukan. Ya, jadi orang-orang yang masih melakukan kesalahan adalah orang-orang yang lebih butuh belajar lebih banyak, melakukan lebih banyak. Nah itu. Jadi kalau orang-orang yang sudah tidak banyak melakukan kesalahan, bukannya juga nggak usah belajar lagi, dia juga masih belajar. Cuman mungkin lebih sedikit jadi belajarnya ya, karena dia sudah melewati beberapa tahapan. Nah itu. Jadi sebab itulah kita itu harus terus menerus memperhatikan. Ya, jadi jangan lengah, jangan terkecoh. Jangan pikir kalau saya sudah simpasiang, berarti batin saya sudah tenang, berarti saya tidak akan melakukan kesalahan, saya tidak akan lagi berpikir yang buruk-buruk, karena kan saya simpasiang nih tiap hari. Apakah berarti demikian? Belum tentu. Sekarang lagi simpasiang, pikiran kita aja masih tetap bisa mengawang-awang kemana-mana. Mikirin yang ini, mikirin yang itu, ya. Bahkan ada yang ya lagi simpasiang mendengar orang sharing, masih bisa menjustifikasi yang sharing ini begini, yang sharing itu begitu. Nah, dengan demikian apa yang kita pikirkan, apa yang nanti kita dapatkan. Ada kata-kata yang pakai bahasa Inggris itu you are what you think katanya. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu berpikir orang itu sombong-sombong, berarti ada kesombongan juga di hati kamu. Nah, di hati saya juga ada kesombongan kalau saya merasa orang ini sombong. Kalau saya meremeh-remehkan orang, ya berarti saya ini juga orang yang remeh ini.
Tapi kalau saya melihat seseorang kayak tadi Sece Xiaoling mengatakan Sejong Hoklai luar biasa, bukan saya yang luar biasa, Sece Xiaoling yang luar biasa bisa melihat keluar biasaan dari seseorang gitu loh. Yang orang lain mungkin nggak lihat. Nah, dia bisa melihat. Artinya, master bisa melihat kebaikan-kebaikan di semua orang. Kita belum bisa seperti master. Master bisa mengatakan semua orang dia lihat seperti calon Buddha. Apakah kita bisa melihat semua orang seperti calon Buddha? Melihat semua orang adalah calon Buddha? Bisa. Saya belum bisa. Ya, saya kadang melihat seorang, aduh, ini orang brengsek. Yang kelihatan sama saya brengseknya gitu. Ah, ini orang cerewet. Nah, oh, ini orang judes. Wah, ini orang cuma banyak ngomong. Nah, ah, ini orang begini, ini orang begitu. Belum mampu ya melihat secara benar. Nah, jadi kalau secara benar, oh ini adalah calon Buddha. Tapi kan dia kok melakukan kesalahan. Iya sama, Buddha dulu waktu di kehidupan yang dulu juga pernah melakukan kesalahan. Dan semua orang yang namanya manusia pernah melakukan kesalahan. Nggak ada yang nggak pernah melakukan kesalahan. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Semua memiliki noda batin. Buddha tahu tuh, semua memiliki noda batin. Nggak ada yang nggak punya noda batin. Kalau udah pada nggak punya noda batin, Buddha nggak usah terlahir kembali. Justru karena manusia masih banyak noda batin, Buddha terlahir kembali untuk membimbing kita. Membimbing kita. Jadi kita harus mengakui bahwa saya mengakui saya masih banyak noda batin, saya masih harus terus belajar, saya masih terus mewaspadai gerak pikiran saya. Ketika pikiran saya merasa tidak suka, saya bertanya, duh, kenapa ya kok saya nggak suka sih sama dia? Kenapa ya? Nggak suka nih, tapi ngomongnya begitu. Lah, dia ngomong kan dia juga lagi belajar ngomong. Nggak apa-apa dong dia ngomongnya salah-salah. Kan dia lagi belajar. Kalau saya merasa lebih baik, saya juga mesti ngomong lah. Coba saya ngomong, saya bisa nggak ngomong kayak dia? Nah, begini. Saya bisa nggak yang ngomong kayak dia? Saya bisa nggak menyusun kata-kata seperti dia gitu. Nah, kalau saya merasa lebih baik, saya coba sharing bukan dengan kepengen menang, tapi saya mau mencoba mengekspresikan apa yang saya ketahui, apa yang saya punya, mengekspresikan, saya ucapkan, saya berlatih berbicara. Nah itu, saya waktu ke Taiwan dulu ya, waktu di bus dari airport mau ke Sanchung apa Pancel saya nggak tahu, tetapi di bus itu ada relawannya. Relawannya itu perempuan ya usianya 40-an, dia mengucapkan selamat datang kepada kita ya relawan Indonesia, lalu dia berkata, saya relawan baru di Taiwan sini, tapi saya mendengar Master setiap kali mengatakan bahwa saya harus bisa sharing, saya harus bisa saya harus bisa fenxiang katanya. Nah, maka itu dia izin fenxiang di depan kita. Di bus itu dia fenxiang. Nah, itu saya teringat sampai sekarang bahwa saya harus belajar fenxiang. Nah, sebab itulah saya dulu juga nggak bisa fenxiang gitu ya, nggak bisa sharing. Makin lama makin terbiasa, makin ucapannya makin saya memuji diri sendiri nih ya, semakin tertata saya. Kata-kata saya semakin tertata. Kenapa? Karena saya sering berbicara. Saya banyak melakukan kesalahan dan saya belajar dari kesalahan-kesalahan dan saya masih tetap akan melakukan kesalahan-kesalahan dan masih sering melakukan kesalahan-kesalahan dan saya masih terus harus merubahnya. Sampai kapan? Nggak ada sampai kapan ya. Pokoknya ada salah rubah, ada salah rubah. Manusia begitu. Ya, hari ini saya salah berpikir, salah berucap, rubah. Chan Hui. Chan Hui itu bisa setiap hari. Chan Hui. Nggak ada habis-habisnya Chan Hui. Betul-betul. Jadi ada Chan Hui yang kecil-kecil ya. Ada Chan Hui yang kecil-kecil, ada Chan Hui yang besar. Nah, gitu ya. Jadi besar kata saya, besar kata yang lain mungkin nggak sama ya. Saya pernah Ta Chan Hui. Ta Chan Hui itu pertobatan besar. Saya pernah pertobatan besar. Saya mengakui semua segala kesalahan saya mengakui semua perbuatan buruk saya di depan orang banyak. Nggak pakai malu-malu lagi. Kenapa? Saya mendengarkan sharing dari orang Taiwan, ya, dari Taiwan, seorang dari Taiwan. Waktu itu saya ingat di Kuantu, ya, dia menceritakan kisah hidupnya, perjalanan kisah hidupnya, kehidupannya di salon, lalu kemudian mendapatkan pacar, kawin, selingkuh, ada ini, ada itu, dia cerita semuanya. Wah, luar biasa. Habis cerita dia lega katanya. Nah, saya niru deh. Saya niru deh. Saya tiru, itu yang saya tiru. Akhirnya saya juga mengucapkan, sharing semua yang buruk-buruk saya ucapkan. Jadi saya juga udah lega.
Jadi saya nggak merasa kalau ada orang lihat saya lagi ngelihat kejelekan saya, enggak. Saya udah tahu. Saya udah buka kok. Berarti saya udah nggak khawatir lagi dilihat jelek. Saya memang udah jelek gitu. Saya memang udah jelek. Saya ngaku saya jelek gitu. Jadi kalau saya mengaku saya ini orang jelek, orang bilang saya jelek lagi, saya nggak sakit hati. Iya, Hoklay jelek, Hoklay buruk gini-gini. Lah iya, emang saya udah ngaku kok. Saya udah sebarin kemana-mana. Saya jelek, saya buruk, saya jahat gitu. Jadi apalagi yang mesti saya belain? Saya nggak usah membela diri. Kalau ada orang bilang saya jelek, jahat, buruk, dan lain-lain, betul. Terima kasih. Kamu tolong bantu saya untuk merubah kejelekan-kejelekan saya di saya. Saya sedang butuh bantuan supaya saya bisa lepas dari keburukan-keburukan saya. Udah begitu, aman lu saya. Saya nggak pernah melihat orang-orang dengan mencurigai dia ngomongin saya apa-apa lagi. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Kalau dulu masih bisa. Jangan-jangan nih orang nih tahu nih ya saya orang jahat. Jangan-jangan dia tahu saya penjudi nih. Jangan-jangan dia tahu saya peminum nih, kok ngomongnya kayak nyindir saya nih. Nyindir-nyindir. Sekarang nggak ada yang saya rasa menyindir saya. Semuanya sudah terbuka. Jadi kartunya ada kelihatan semua. Jadi nggak ada yang diumpetin lagi. Nah, seperti itu ya. Nggak ada yang diumpetin lagi. Beneran loh, saya nggak ada yang diumpetin lagi. Istri saya paling tahu. Saya udah nggak ngumpetin apa-apa lagi ya. Karena sampai HP saya aja nomornya udah saya kasih sama istri saya. Nah, coba siapa yang berani HP-nya kasih ke istrinya pegang? Nanti itu ada rahasia-rahasia yang ketahuan itu ya. Saya sampai berani. Tuh, ya nggak. No, tobat apa buktinya nih? HP saya kamu pegang. Waduh, keren juga ya saya. HP saya yang dipegang. Jadi semua orang yang telepon, yang SMS ke HP saya, istri saya pasti tahu. Nah udah berarti nggak ada rahasia lagi, nggak ada yang aling-aling lagi saya. Jeleknya udah dibuka semuanya. Ya, ada tai lalat di daerah mana yang terlindung pun udah kelihatan gitu. Demikian ya, jadi itu bebas dari penderitaan juga. Itu proses, bukan berarti keseluruhan penderitaan saya bebas, enggak. Sebagian penderitaan saya sudah terbebas. Tapi masih banyak lagi tentunya yang harus dibebaskan ya dari kemelekatan-kemelekatan kita. Maka itu belajar melepas, belajar ikhlas, belajar tanpa pamrih diceci. Ini udah nggak bakal salah lagi. Jadi keyakinan harus terus diperkuat, akar keyakinan. 5 akar, 5 kekuatan ya. Keyakinannya terus, semangatnya juga terus harus dibangkitkan. Demikian Sesung Sece, semoga Sesung Sece juga semua kita sama-sama saling menyemangati, saling mendorong, saling menginspirasi. Jangan saling menjelekkan, jangan saling meremehkan, jangan saling menyinyir gitu ya. Kita harus terus positif, saling positif. Oke, kanan daja, cufu daja, pu hui suang xiu. Wah, luar biasa Sesiung Hoklay. Sharingnya luar biasa ya Sesiung Sucie. Ya, kita belajar ya, masih banyak belajar ya. Kita juga belajar dengan Sesiung Hoklay, semua mitra-mitra bajik kita ya. Belajar makin berkurang ya Sesiung Sucie. Kita belajar bukan makin mengurangi, tapi makin berkurang. Kita harus makin belajar dan makin belajar. Ya mungkin masih ada Secie Linda ya, Linde ya yang mau sharing, mungkin boleh sedikit ya sharingnya karena waktunya sudah nggak banyak ya kan An? Ya Secie Linda boleh sharing. OK，早安，Gunawati师姐，早安，小林师姐，感恩呀。上人居士，pagi semua Sesung Sece. 感恩ya yang Sesung Sece semuanya yang telah sharing ya. Saya merasa ya oleh sesuatu banyak berubah ya, berubah yang meningkat ya. Saya merasa dirinya masih tidak maju malah mundur ya. Memang menjalankan di jalan Bodhisattva ini memang tidak gampang. Saya dulu merasa sangat seri itu grogi ya, sangat grogi, dan juga karena bahasa Indonesia saya memang kurang bisa, jadi lebih tidak mau ya, karena ada lebih tidak mau, takut nanti ada kesalahan kata-katanya. Tapi saya sangat bersyukur ya, saya masih bisa lagi dengan sepatah dua patah yang saya bisa berdana dharma. Dalam kehidupan saya memang keluarga saya sangat sibuk ya kalau pagi. Memang jadi mau mengikuti swing facial dan juga mau sharing itu memang agak susah. Saya di sini tidak mau lah ya jual info-info keluarga.
Jadi walaupun demikian, tapi saya juga berusaha ya. Saya merasa saya sudah mulai untuk meningkatnya. Ladang batin kita ini ya timbul dari sebab-sebab yang ditanam pada masa yang lalu yang sangat lama yang telah kita menanam. Kita ladang batin sering datang banyak yang pendatang yang berbeda. Ada yang datang untuk mengambil ya hasil dari tanaman kita. Ada yang tanpa diketahui ditanam ya dengan tanaman bibit mereka. Jadi banyak pendatang yang berbeda-beda. Sebenarnya dulu saya pernah bilang ya, saya tidak bisa ya, tidak bisa untuk berdana dharma. Saya nggak bisa, itu benar-benar saya nggak bisa, saya belajar ya. Saya belajar untuk belajar dharma. Tapi ada juga orang tidak percaya ya saya belajar ya. Karena saya merasa belajar dharma ini harus rutin ya. Kalau tidak rutin, ya suatu saat akan seperti bisa pisah ya dari 1 mili, tapi sudah terpisah ya, melangkah sangat jauh ya dari jalan yang benar. Kita bisa bocor ya dari apa-apa yang kita menyerap dharma. Jadi saya terus belajar. Walaupun orang tidak percaya ya saya lagi belajar, tapi saya tetap aja belajar. Seringkali ya orang bilang kita sombong, orang bilang saya sombong ya, tidak mau untuk sharing ya. Kadang mendengar mereka tuh sering memancing-mancing ya, jadi akhirnya saya sharing gitu. Mereka juga melakukan kebaikan ya, kangen sama mereka ya. Kangen semua sejauh. Saya orangnya bukan memang Dharma itu, Buddha Dharma mengajarkan kita itu harus menyebarkan dengan energi yang positif. Karena energi positif inilah yang bisa untuk menyebarkan hal-hal yang baik ya dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Baik itu sama orang, benda, atau masalah. Saya sering tak tersadar ya, kadang dipancing oleh emosi yang negatif ya. Jadi dengan tidak sengajanya emosi negatif saya itu bisa muncul sesaat. Kadang gampang ya, kadang kita dalam suatu yang kesulitan kita sering ya meminta bantu sama orang lain. Tapi walaupun mereka ada juga yang membantu ya, kan sama mereka yang membantu saya. Ya, dan juga orang yang tidak membantu saya pun berusaha untuk kangen sama mereka. Ya, karena ada suatu makna ya, inti nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi kita belajar dengan dharma dan selalu bersukacita dan berdiam dalam ikhlasan. Semua sesiang suci. Ini waktu sudah lewat nih. Ayo Paiseh, kangen semua sesiang suci. Kangen Linde Secie, Xiaoling Secie. Kita mau itu ya panggil Xiao Pusa ya, Xiao Pusa. Secie mungkin ada tambahan lagi? Ya. Mabel ya. Oh Vincent Xiao Pusa ya, kangen ya. 恩师公圣开示，感恩师哥师伯。静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang bab 15, kemunculan dari bumi. Episode 1503. Telah lama mempraktikkan jalan kebudayaan dan berdiam dan dalam ikrar agung. Erlai baru-baru ini, Kuang Shui Bo Wen, banyak belajar dan berpengetahuan luas. Shen Tong Tao Li, kemampuan gaib, diperoleh melalui praktik di jalan kebudayaan. Zhi Jin Mi Yuan, Zhi Jin Ji Er Mi Yuan Yin, melekat pada jejak yang terkini dan meragukan benih sebab yang jauh. Zhi Yuan Mi Jin, Zhi Yuan Yi Jin, melekat pada benih sebab yang jauh dan meragukan buah akibat yang dekat.
感恩师哥师伯，早上好。感恩ya, Vincent, Xiao Pusa. Xiaoling Sece. Xiaoling Sece ada tambahan, saya mau sebagai penutup ya, Kangen, khususnya ya tim Sinfasiang ya, yang sungguh luar biasa ya. Setiap hari ya memberikan kita untuk menghirup harumnya Dharma ya. Kemudian Kangen juga kepada Vivi Liang Sece, Ong Kiwei Sesiung, Hoklai Sesiung, Linde Sece yang telah memberikan sharing pada sifat yang pagi ini ya. Saya moderator Barak 2, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang dipahami ya. Mohon maaf ya, kita terus sama-sama belajar. Saya khususnya dan para moderator lainnya juga berharap ya Seciung Secemen bisa berpartisipasi ya untuk memberikan sharing bersama ya, walau tadi ya Seciung Hoklai mengatakan ya biar kita belajar berucap ya, juga kita jadi semarak ya Sinfasiang kita kalau banyak yang saling berbagi ya. Nah, silakan Xiaoling Sece menutupnya. Kangen ya Xiaoling Sece, kangen Seciung Secemen. Xiaoling Sece, suaranya belum dibuka, suaranya belum di-unmute Sece. Sece. Kangen, selamat beraktivitas ya. Xiaoling Sece. Xiaoling Sece, belum di-unmute Sece. Seciung Secemen ya, mari kita berdiri untuk menutup ya Sinfasiang pagi ini ya. Silakan berdiri. Kita tangan beranjali. Kita memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kangen Seciung Secemen. Amitofo. Silakan duduk. Sampai jumpa. Kangen Seciung Sece. Tetap semangat walaupun ini layarnya nggak ada gambar. Ya udah, itu aja. Semangat. Sampai ketemu besok ya. Ya, Seciung Sece. Semangat. Jayo, semangat. Yang sudah memberikan ya, dapat dibacakan ya sama Lin Chuyen, sama Herianto Seciung ya. Nanti besok ada kesempatan chatnya saya akan bacakan ya. Kangen ya. Sampai jumpa besok.不同的地方，要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却
带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金色伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。Ami Toko, Suce, izin lift ya. Iya, suara Suce belum buka. Gunawati Suce. Izin lift ya Suce. Tim Suce. Kanan Suce. Tim Bye-bye. yang luar biasa. Bye-bye. Saya juga izin lift ya, yang Suce. Bye.